Para penonton yang berbahagia di kesempatan sore hari ini, mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua kesebelasan yang pada saat ini sudah masuk ke lapangan, dan kita saksikan para pemain yang akan bertanding pada kesempatan sore hari ini. Iya, kedua kesebelasan sudah memberikan penghormatan kepada penonton. Kita saksikan dari Sili FC yang akan turun pada kesempatan hari ini. Pemain utama ada Ringga, Eko Satriadi, Nuryato, Indra Rahmat, Titis Umboro, Wan Heru Sukandar, Andika Karnadi, Arjuna Saputra, dan Asari. Sedangkan pemain cadangan ada Adriansa Saputra, Alan Yoki, Fauzi Setiadi, Safik Nurul Iman, dan Dedi. Sementara gelombang FC dari Desa Sungai Jaga ada Dai atau Juntari, Anto atau Julianto, Arif, Singgil, Aldi, Topan, Rafli, Mastian, Herman, Eko, dan Novi. Sementara pemain yang masih duduk di bangku cadangan ada Tia, Pino, Raki, Iqbal, dan Dayat. Dan sudah kita saksikan bersama-sama kedua kesebelasan sudah ditos oleh wasit utama untuk menentukan bola dan lapangan. Dan kita saksikan Sili FC menempati lapangan sebelah utara dari lapangan sepak bola Karimunting ini dengan penjaga gawang Ringga dengan nomor punggung 1. Dan gelombang FC dari Desa Sungai Jaga dengan kiper Dai Juntari, kiper. Kedua kesebelasan detik-detik kick off babak pertama. Iya, kick off babak pertama sudah dilakukan. Tendangan pertama dari gelombang FC Sungai Jaga mengarah ke gawang yang dijaga oleh Ringga. Namun tendangan belum cukup terarah dan out gawang dilakukan sudah. Bola dikuasai oleh Sili FC, kembali ke pemain belakang, mengotak-atik sebentar bola mencari teman, kembali diumpan kepada teman dia di sisi kiri, masih Sili FC menguasai bola, umpan ke tengah maksudnya kepada nomor punggung atau pemain penyerang dari Sili FC ini masih Sili FC, dan handsball saudara-saudara. Tendangan bebas untuk gelombang FC Sungai Jaga. Kita saksikan dilakukan sudah, pendek saja kepada nomor punggung 11 Topan mencari teman, dan kepada nomor punggung 3 maksudnya kembali kepada nomor punggung 13 dari Sungai Jaga ini Mustian masih menguasai bola dan bola membentur pemain dari Sili FC, lemparan ke dalam oleh Mastian. Maksud kami Novi pada nomor punggung 8, nomor punggung 10, 8 tidak berhasil menguasai bola, kembali dikuasai oleh Sili FC. Sili FC masih menguasai bola dan umpan saja oleh nomor punggung 12 dari gelombang FC ini ke depan, namun tidak ada teman, dengan mudah diselamatkan oleh pemain belakang dari Sili FC. Masih Sili FC menguasai bola
membawa sendirian, umpan ke tengah maksudnya, namun kandas, masih kandas di pemain dari Gelombang FC, masih dikuasai oleh Sili FC. Sili FC masih menguasai bola dan dapat direbut oleh pemain belakang dari Gelombang FC kepada nomor 12. Umpan saja ke tengah maksudnya kepada ternyata offside. Terperangkap offside pemain depan dari Gelombang FC ini dan tendangan bebas dilakukan sudah. Nomor punggung 13 maksudnya masih dikuasai oleh pemain depan dari Sili FC, namun dengan cepat pemain belakang dari Gelombang ini menghalau saja bola keluar lapangan dan tendangan sudut yang pertama untuk Sili FC. Siapa yang akan mengambil? Tendangan sudut kita saksikan ada 4 orang 5 orang pemain Sili FC yang berada di mulut gawang kiper yang dijaga oleh Dai ini. Lakukan sudah, namun tidak ada satupun yang dapat menyentuh bola dan dikuasai oleh pemain belakang dari Gelombang. Dengan pendek saja diberikan kepada nomor 5, kembali kepada nomor 13 menguasai bola masih nomor punggung 10 pada nomor punggung 19. 13 kembali menguasai bola dari Gelombang ini. Umpan maksudnya kepada nomor punggung 10, namun Arif lebih dahulu terperangkap offside yang dibuat oleh pemain dari Sili FC ini. Tendangan bebas diambil oleh pemain belakang. Lakukan tendangan sudah, umpan langsung ke tengah, namun dapat dikuasai oleh pemain maksudnya dari pemain belakang dari Gelombang. Masih otak-atik di sana dan umpan lagi dapat diselamatkan, disundul oleh pemain belakang dari Gelombang FC. Masih terjadi perebutan di tengah, nomor 19 sekarang. 19 menguasai bola, Singgih namun dapat dipatahkan serangannya oleh pemain belakang dari Sili FC. Masih Sili FC menguasai bola dan umpan maksudnya kepada dapat dikuasai oleh nomor 8 sendirian ternyata terlalu lambat pergerakan dari Eko ini dan bola dapat dibuang keluar oleh pemain belakang dari Sili FC ini dan menghasilkan tendangan sudut yang pertama untuk Gelombang FC dari Desa Sungai Jaga. Kembali kita saksikan para penonton sekalian, tendangan sudut yang akan sudah dilakukan menuju ke depan gawang yang dijaga oleh, namun dengan sigap penjaga gawang Ringga ini dapat menyelamatkan bola dari sundulan dari pemain depan Gelombang FC. Lakukan sudah tendangan mengarah kepada pemain depan, pemain penyerang maksudnya, namun kandas di kaki pemain dari Gelombang FC. Gelombang FC masih menguasai bola, kembali kepada nomor 13 masih menguasai bola dan bola dicuri saja oleh pemain belakang. Masih nomor punggung 10 menguasai bola, nomor punggung 10 apa yang terjadi? Ternyata tendangan sambil berlari yang dilancarkan oleh serangan yang dilakukan oleh pemain Gelombang FC ini, namun belum membuahkan hasil dan hanya tendangan sudut yang kedua. Lakukan sudah mengarah ke gawang yang dijaga oleh Ringga, namun lepas. Masih dikuasai oleh pemain dari Gelombang. Lakukan saja tendangan, namun tendangan yang dilakukan oleh pemain dari Gelombang FC ini tidak akurat. Kembali bola dikuasai oleh pemain Sili FC. Pemain Sili FC mengatur serangan. Lakukan sudah umpan terobosan maksudnya, namun dapat dipotong oleh pemain nomor 5 Rafli dari Gelombang FC ini dan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Sili FC. Masih pemain Sili FC menguasai bola, direbut oleh pemain dari Gelombang FC. Masih Gelombang FC berikan kepada nomor punggung 13 maksudnya, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Sili FC. Lakukan sudah. Masih dikuasai oleh pemain sayap kiri dari Sili FC ini. Masih Sili FC menguasai bola, kembali ke sayap kanan, melebar bola ke sayap kanan dan mencari teman sekarang.
Siapa yang akan dituju? Berikan kepada nomor penyerang sayap kanan. Masih kembali otak-atik. Lakukan umpan ke tengah. Siapa maksudnya akan dituju? Namun tidak jelas. Dapat dipatahkan oleh pemain belakang dari Gelombang. Oh, terjadi offside. Terjadi offside. Dan tendangan bebas untuk Gelombang FC. Lakukan sudah tendangan dikuasai oleh pemain belakang dari Sili FC. Masih Sili FC mengatur serangan pada siapa yang akan dituju ke sayap kiri. Sayap kiri namun dapat dipatahkan oleh pemain belakang. Kembali Sili FC menguasai bola. Umpan ke tengah disundul oleh pemain Gelombang FC. Masih Gelombang FC menguasai bola. Nomor punggung 13 sekarang Mustian menguasai bola masih di tengah. Mustiano lakukan umpan terobosan. Ternyata tidak ada pemain yang berada di depan. Terlambat pemain penyerang dari Gelombang FC ini untuk mengakhiri keadaan. Dan kembali dilakukan tendangan sudah oleh Angga Ringga. Kembali bola ke tengah dikuasai oleh pemain Sili FC. Sili FC kembali lagi ke kembali Sili FC mengatur serangan. Masih bola dikejar oleh pemain depan dari Sili FC ini. Dan dengan sigap kiper dari Gelombang FC ini, Dai, dapat menyelamatkan gawangnya dari terobosan yang dilakukan oleh pemain depan dari Sili FC. Masih Sili FC menguasai bola. Sili FC kembali ke belakang mencari teman, lakukan umpan langsung ke tengah, dikejar oleh pemain depan dari Sili FC ini, berhadapan dengan pemain belakang dari Gelombang FC. Dan tendangan sudut yang pertama untuk Sili FC dilakukan sudah. Tendangan sudut yang pertama ini pada siapa akan dituju? Lambung ke tengah, ternyata dapat disundul oleh pemain belakang dari masih Sili FC menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan langsung saja ke arah gawang. Namun terlalu lemah tendangan yang dilakukan oleh pemain Sili FC ini dan dapat dikuasai oleh penjaga gawang dari Sili FC. Dai lakukan sudah tendangan melambung jauh ke tengah, langsung saja disambut oleh pemain belakang dari Sili FC. Kembali Sili FC mengatur serangan, dihalang-halangi oleh pemain dengan nomor punggung 13. Masih 10 menguasai bola, berebut bola dengan pemain belakang. Balik ke nomor punggung 13 pada sampai ke 7 di tengah nomor 12 maksudnya. Namun terjadi pelanggaran oleh pemain Sili FC nomor 96 Wan Heru. Oh, maksudnya pelanggaran dilakukan oleh pemain Gelombang. Lakukan sudah umpan langsung ke sayap kiri, dikejar oleh pemain sayap kiri dari pemain Sili FC dan dihalang-halangi oleh pemain belakang dari Gelombang FC, namun hanya menghasilkan out gawang. Tendangan diambil oleh pemain belakang dari Gelombang FC ini. Lakukan sudah, masih dikuasai oleh pemain Sili FC. Sili FC mengatur serangan, umpan sudah kepada nomor punggung 20 maksudnya, namun dapat dikuasai oleh pemain dari Gelombang FC dan kembali dipatahkan oleh pemain Sili FC. Masih terjadi perebutan bola, umpan langsung ke tengah, namun dapat disergap oleh pemain bertahan dari Gelombang FC. Masih Gelombang FC menguasai bola, nomor 5 sekarang, maksudnya umpan kepada pemain sayap kiri, langsung umpan ke tengah, namun dengan mudah pemain belakang atau back bertahan dari Sili FC ini melepaskan daerahnya dari serangan. Masih Gelombang FC nomor 10 sekarang menguasai bola. Apa yang akan dilakukan? Namun tendangan menyusur tanah yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10 Arif ini masih belum menepati sasaran dan belum menggetarkan gawang dari Ringga dari Sili FC dan hanya menghasilkan out gawang. Beberapa kali sudah percobaan yang dilakukan oleh Gelombang FC ini untuk membobol gawang yang dijaga oleh Ringga, namun beberapa kali pula gagal. Lakukan sudah tendangan melambung melewati garis tengah lapangan, dikontrol
maksudnya kepada nomor 3, namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan lempar ke dalam untuk Sili FC. Nomor punggung 20 Ashari pada nomor punggung 12 Andika, dan kembali Andika lempar ke dalam, masih dapat dikuasai oleh pemain dari ternyata kontrol yang kurang baik, masih nomor 13 menguasai bola, umpan terobosan. Maksudnya umpan terobosan kepada nomor punggung 19 Singgi, namun terlalu jauh bola dan dapat dikuasai oleh penjaga gawang Ringga. Kembali bola dikuasai oleh Gelombang FC, lakukan umpan kepada nomor punggung 16 maksudnya, namun lebih dekat dengan penjaga gawang, lakukan sudah tendangan oleh Ringga, dapat dikuasai oleh pemain dari Sili FC. Masih Sili FC menguasai bola. Ternyata pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 12 dari Gelombang FC ini, Anto, dan tendangan bebas untuk Sili FC. Siapa yang akan mengambil? Ancang-ancang ada 2 orang pemain, 4-5 orang pemain lakukan langsung tendangan ke arah gawang yang dijaga oleh Dai, namun dengan sigap Dai dapat mengontrol bola tendangan bebas tersebut dan kembali dilakukan sudah tendangan. Nomor 13 umpan ke tengah, maksudnya kepada nomor punggung 10, namun jatuh atau kandas dikasih pemain belakang dari Sili FC, dan kembali nomor punggung 13 dipersalahkan Mas Tian karena ada sedikit dorongan, dan tendangan bebas untuk Sili FC. Lakukan sudah, langsung melambung jauh ke tengah, disundul oleh pemain penyerang dari Sili FC. Masih Sili FC menguasai bola, maksudnya umpan kepada striker, dan karena terjadi perebutan di dalam air maka menghambat pergerakan dari kedua kesebelasan ini, dan akhirnya offside. Lakukan sudah tendangan bebas. Keras tendangan dilakukan, diambil oleh nomor punggung 9, 8 maksudnya, namun bola terlalu kencang dan meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Sili FC. Sementara ini kedudukan masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, meskipun sudah terjadi beberapa serangan baik dari Sili FC maupun dari Gelombang FC, namun belum membuahkan gol. Dan kembali kita ke lapangan pertandingan. Ringga pendek saja pada pemain belakang, dipermainkan bola sendiri, mencari teman, lakukan sudah tendangan langsung ke pertahanan dari Gelombang FC ini, namun dapat dipatahkan oleh pemain belakang dari Gelombang FC. Masih Gelombang FC mengatur serangan, masih Gelombang FC nomor 13 umpan terobosan kepada nomor punggung 19. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tidak mampu nomor punggung 19 ini untuk menguasai bola, kontrol dengan baik, dapat dicuri oleh pemain belakang dari Sili FC, dan kembali serangan dilakukan oleh Sili FC dari sayap kiri sendiri saja. Dihalang-halangi oleh pemain atau bek kanan dari Gelombang FC. Tanpa mau mengambil resiko, dibuang saja bola keluar lapangan. Lakukan sudah pendek saja kepada pemain pentengah nomor punggung 13 sekarang, maksudnya kepada nomor punggung 10, namun dapat dicuri. Masih Gelombang FC menguasai bola, dan masih Gelombang FC, namun kontrol yang kurang cermat dapat dikuasai oleh dari Sili FC ke tengah, dan masih terjadi perebutan. Diamankan saja bola oleh pertahanan dari Gelombang FC ini. Lemparan dalam bentuk Sili FC sudah dilakukan ke tengah bola, masih main Sili FC, namun kandas di garis pertahanan dari pemain. Kembali bola dapat dicuri oleh terjadi perebutan bola di tengah lapangan, dan sekarang Sili FC masih menguasai bola. Andika kepada nomor 24 Indra, dan dapat bola dicuri oleh
Lemparan ke dalam untuk Sili FC. Lemparan ke dalam untuk Sili FC. Lakukan sudah. Kepada Andika maksudnya. Apa dikuasai oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Sili FC ini? Masih. Oh sayang, tidak ada kawan. Dan akhirnya dapat dipatahkan serangan yang dilakukan oleh Sili FC. Dan kembali Gelombang FC menguasai bola. Maksudnya umpan kepada nomor punggung 8, namun tendangan yang kurang cermat. Kembali Sili FC menguasai bola. Pada siapa yang ketuju? Kita lihat. Pada siapa yang akan dituju? Namun terlalu lama bola berada di kaki pemain Sili FC ini, dapat dipatahkan oleh pemain belakang dari Gelombang FC. Sekarang masih terjadi perebutan. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Gelombang FC. Tendangan bebas untuk Sili FC. Ambil ancang-ancang. Apakah akan dilakukan tendangan langsung? Langsung saja ke tengah. Namun dapat dihadang oleh pemain belakang dari Sili FC ini. Kembali Gelombang FC maksud kami. Masih umpan terus dilakukan kepada nomor punggung 10. Namun offside. Offside main dari Gelombang FC ini nomor 10. Arif. Tendangan bebas untuk Sili FC. Lakukan sudah umpan langsung ke depan. Dikuasai oleh pemain depan dari Sili FC. Apa yang terjadi sebelah sana? Oh, namun dapat dihalang-halangi oleh pemain belakang dari Gelombang FC. Gagallah serangan yang dilakukan oleh pemain depan dari Sili FC ini. Kembali bola dikuasai oleh pemain Gelombang FC. Gelombang FC sekarang menguasai bola nomor punggung 10. Arif masih sendirian, melaju ke tengah. Siapa yang akan dituju? Dapat dikuasai oleh pemain belakang dari Sili FC. Gagal terobosan yang dilakukan oleh Arif ini. Masih kembali Sili FC menguasai bola. Umpan pendek kepada Andika. Andika namun dapat dicuri oleh pemain nomor punggung 5. Masih kepada Andika. Andika mencari teman ke tengah atau umpan langsung. Pada siapa yang akan dituju? Iya, umpan langsung kepada pemain penyerang dari Sili FC ini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dapat dipatahkan serangan dari Sili FC ini oleh pemain belakang dari Gelombang FC dan tendangan gawang. Tendangan gawang lakukan oleh pemain belakang dari Gelombang mengarah ke sisi kiri. Namun bola lebih dahulu meninggalkan lapangan dan diambil oleh Munira nomor punggung 21. Lempar ke dalam, dilakukan sudah. Maksudnya pada nomor punggung 10 Andika, namun dapat dicuri dan umpan langsung ke tengah. Apa yang akan terjadi? Kembali offside. Sebuah perangkap yang dibuat oleh pemain belakang dari seleksi ini cukup efektif dan beberapa kali Arif terperangkap offside. Tendangan sudah dilakukan pendek saja. Mencari teman, lakukan umpan ke tengah pada siapa yang dituju, namun kandas di kaki pertahanan pemain Gelombang FC. Gelombang FC maksudnya umpan kepada nomor punggung 19, namun kandas di kaki pertahanan belakang atau pertahanan dari Sili FC ini. Kembali terjadi gonta-ganti penguasaan bola kepada nomor punggung 3 pada siapa yang dituju, nomor punggung 5, umpan ke tengah dan sia-sia saja umpan panjang yang dilakukan oleh pemain tengah dari Gelombang FC ini dan hanya menghasilkan out gawang. Tendangan gawang dilakukan oleh Ringga dari Sili FC mencari teman. Lakukan sudah ke sisi kiri. Masih Sili FC menguasai bola. Umpan 1-2 masih Sili FC.
umpan ke sisi kiri, namun dapat dipatahkan oleh pemain bertahan atau bek kanan dari Gelombang FC ini, dan lempar ke dalam dilakukan sudah oleh Gelombang FC. Kembali bola meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam kembali lakukan sudah oleh pemain Gelombang FC pada nomor punggung 12, maksudnya ke nomor punggung atau penyerang kanan, sayap kanan. Namun kembali bola dikuasai oleh pemain dari Sili FC, namun terlalu deras umpan yang dilakukan. Masih Arif menguasai bola. Arif umpan langsung kepada nomor 11 masih menguasai bola. Topan dibayang-bayang oleh pemain belakang dan keluar kiper Ringga dari gawangnya untuk menyelamatkan serangan yang dilakukan oleh Topan yang merangsek ke atas dari penjagaan atau dari bawah langsung menyerang ke atas dan masih dikuasai oleh pemain Sili FC. Sili FC mengatur serangan sekarang kepada siapa yang dituju, mencari teman. Lakukan sudah, maksudnya umpan terobosan langsung ke tengah, namun dapat dikuasai oleh pemain belakang dari Gelombang FC. Gelombang FC masih melakukan serangan, mengatur serangan. Nomor 10 Topan Arif langsung ke nomor mengarah ke gawang, namun tendangan yang dilakukan oleh Arif terlalu lemah, masih dikuasai oleh pemain Sili FC. Dan langsung saja umpan ke depan dikuasai oleh Andika sekarang jalan oleh nomor punggung 16, masih Andika. Ya, apa yang terjadi? Dan ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan serangan Rahmat, maksud kami. Masih nomor punggung 13 dihalangi oleh nomor punggung 20 dan terjadi pelanggaran, sedikit dorongan oleh pemain nomor punggung 12 Andika ini kepada nomor punggung 13 Mastian sekarang menguasai bola, ambil ancang-ancang, lakukan apa yang terjadi. Komisi pertandingan berkonsultasi dengan AW1 dan pertandingan dilanjutkan. Mastian langsung umpan ke tengah, Mastian maksudnya kepada nomor punggung 10 Arif menguasai bola. Arif lagi-lagi Arif, tendangan yang tidak akurat sehingga menyebabkan out gawang untuk Sili FC. Kembali tendangan gawang dilakukan oleh Ringga. Siap-siap Ringga, lakukan sudah tendangan lambung tinggi hampir ke tengah lapangan sepak bola dan masih dipermainkan di tengah-tengah lapangan. Masih Sili FC menguasai pertandingan. Masih Sili FC menguasai bola, umpan ke sisi kanan, umpan ke tengah maksudnya kepada pemain penyerang dari Sili FC ini, namun gagal namun kesebelasan dan masih terjadi perebutan bola di tengah. Sili FC menguasai bola, umpan saja ke sisi kanan, ke sisi kiri maksudnya, dan masih dapat dihalang-halang oleh pemain belakang dari Gelombang FC. Masih Gelombang FC, maksudnya kepada Arif. Terdapat gantian pemain dari Sili FC, nomor punggung 20 keluar, nomor punggung 9 masuk, Syafiq. Dipersalahkan, lemparan ke dalam dipersalahkan. 13 sekarang mengambil bola dan kembali dipersalahkan. Terlalu lemah Pak Mude, terlalu lemah. Lakukan sudah oleh Sili FC, maksudnya kepada dua orang pemain. Dapat melewati 3 orang pemain, namun bola meninggalkan lapangan. 9 menguasai bola. Masih terjadi perebutan dalam air dan dapat dimenangkan oleh
Gelombang FC masih terjadi perebutan di dalam air, saudara-saudara. 13 menguasai bola. Bastian ke tengah, dapat dikuasai oleh pemain dengan nomor punggung 12 menguasai bola. Maksudnya kepada Arif, namun terlalu lemah dan dipersalahkan pemain dari Gelombang FC ini. Tendangan bebas lakukan sudah ke tengah, maksudnya pada siapa yang akan dituju. Oh, kembali terjadi dorongan untuk kepada salah seorang pemain dari Sile FC ini, dan tendangan bebas langsung yang dihadiahkan oleh wasit untuk Sile FC. Tendangan bebas yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari garis 16 dari gawang yang dijaga oleh Dai ini. Kita saksikan apakah akan dapat membuahkan gol. Dan apakah akan merubah keadaan? Kita saksikan bersama-sama. Ada 5 orang pemain yang memberikan pagar betis di sana. Dihadapi bola oleh Andika lakukan tendangan langsung mengenai Mister atas gawang yang dijaga oleh Dai ini, dan selamatlah gawang yang dijaga oleh Dai dari kebobolan, dan kembali terjadi kesalahan. Tendangan bebas untuk Gelombang FC. Mencari pemain, lakukan sudah. Melambung tendangan yang jelas. Oh, ternyata terlalu tinggi mengangkat kaki, hampir saja mengenai kepala dari pemain belakang dari Sile FC ini, dan kembali dipersalahkan. Tendangan bebas untuk Sile FC diambil oleh pemain belakang. Lakukan sudah, lakukan umpan langsung ke tengah, dan dapat disundul oleh pemain belakang dari Gelombang ini. Kembali dapat dikuasai oleh Gelombang FC, mengatur serangan, kembali diberikan kepada Arif maksudnya, namun dapat dikuasai oleh pemain belakang masih Arif sekarang masih menguasai bola, maksudnya kepada nomor punggung 19. Umpan 1-2 antara Arif dan Singgi, dan akhirnya offside. Tendangan bebas sudah dilakukan. Nomor punggung 5 menguasai bola, Rafli berikan kepada nomor punggung 12 Anto. Oh, kembali pelanggaran yang dilakukan oleh Andika. Balik kepada nomor punggung 13 sekarang mengirim bola, maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Arif, namun dapat dipotong saja oleh pemain belakang dari Sile FC, dan bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam diambil oleh Novi lakukan sudah, berikan kepada Arif, namun tidak jelas umpan yang dilakukan oleh, dan melakukan tendangan langsung, dan hampir saja tendangan langsung dilakukan oleh gelandang dari Gelombang FC ini, membahayakan gawang yang dijaga oleh Ringga, namun dengan kesigapannya Ringga dapat menyelamatkan gawang dari kebobolan, dan akhirnya tendangan sudut yang kedua untuk Gelombang FC. Ancang-ancang lakukan sudah, melambung, maksudnya umpan ke tengah, namun tendangan yang tidak akurat yang dilakukan oleh Gelombang FC. Bola dikuasai, serangan balik dengan cepat lakukan oleh pemain dari Sile FC ini, masih otak-atik di tengah, dan umpan pada sayap kiri maksudnya masih, namun dikuasai oleh pemain dari Gelombang FC. Gelombang FC mengatur serangan, kembali nomor punggung 19, dan ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang, dapat dikuasai oleh Ringga. Melakukan umpan ke tengah oleh pemain, namun
kurang cermat. Masih Andika menguasai bola sekarang, sendirian dia berlari kencang, umpan ke tengah. Siapa yang akan dituju? Tidak satu orang pun yang berada di sana pemain dari Sili FC ini, dan gagallah serangan ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Andika, hanya menghasilkan bola out. Lemparan ke dalam untuk Sili FC dilakukan sudah. Umpan ke sayap kiri dan dapat dikuasai oleh pemain dari Gelombang FC. Lakukan umpan langsung ke tengah kepada Arif yang 7. Arif masih mengejar bola, namun dapat dipatahkan oleh pemain pertahanan dari Sili FC ini, dan bola dibuang saja keluar lapangan. 5 maksud akan mengambil Rafli, akan mengambil lempar ke dalam ini. Pada siapa yang akan dituju Rafli mencari teman. Lakukan saja kepada nomor punggung 3 Novi kepada Anto. Apa yang terjadi saudara? Dan perangkap offside yang coba dilakukan oleh, lakukan tendangan langsung ke gawang, namun beberapa kali percobaan yang dilakukan belum menghasilkan suatu yang sangat berarti, dan bola keluar lapangan. Lakukan lempar ke dalam. Main Gelombang FC masih menguasai bola. Gelombang FC membentur pemain belakang. Masih Gelombang FC mengatur serangan. Maksudnya kepada nomor punggung 3 5 dapat dibenturkan saja bola kepada pemain tengah, pemain gelandang dari Sili FC ini. Lempar ke dalam untuk lakukan sudah nomor punggung 13 Bastian sekarang menguasai bola. Masih Bastian, lakukan saja tendangan ke arah gawang yang dijaga oleh Riza. Masih nomor punggung 13. Apa yang terjadi? Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Sili FC ini menghasilkan tendangan bebas untuk Gelombang FC. Hanya terpaut 3 meter saja dari kotak 16 dari gawang dijaga oleh Ringga ini. Tendangan bebas langsung yang dihadiahkan wasit kepada pemain Gelombang FC. Ada 4 orang pemain yang menjadi pagar betis sana. Lakukan sudah tendangan menjurus ke arah ke gawang maksudnya, namun tendangan dilakukan terlalu tinggi, dan berakhirlah babak pertama pertandingan antara Sili FC dari Sedau berhadapan dengan Gelombang FC dari Desa Sungai Jaga, dan kedudukan sekarang masih 0-0. Kembali ke studio. Bola dikuasai oleh Sili FC. Ya, sayup-sayup kejauhan kita dengar supporter dari sisi kanan dari gawang dijaga oleh Ringga ini sedang memberikan semangat kepada kedua tim. Menunggu detik-detik kick off babak kedua. Dilakukan sudah tendangan pertama oleh Sili FC langsung mengarah ke gawang dijaga oleh Dai, namun tendangan yang dilakukan oleh pemain depan dari Sili FC ini kurang akurat tentunya, dan tidak mengarah tepat ke gawang dijaga oleh Dai. Out gawang untuk Gelombang FC. Lakukan oleh pemain belakang. Lakukan sudah ke tengah, bola dikuasai oleh pemain nomor 13 Bastian. Langsung umpan ke tengah dari Sili FC ini disundul oleh pemain dipersalahkan pemain Sili FC ini, sedikit mendorong dari pemain belakang dari Gelombang FC. Lempar tendangan bebas masuk kami diambil oleh pemain pertahanan. Lakukan sudah tendangan menyusur tanah, kembali dikuasai oleh Sili FC. Sili FC mengatur serangan sekarang, maksudnya kepada pemain penyerang, namun salah pengertian. Kembali Gelombang FC mengatur serangan, kembali ke belakang nomor punggung 5, kembali lagi kepada nomor punggung 13. Masih dikuasai oleh
Oh, dapat dipatahkan dari pemain belakang dari Sili FC ini. Kembali Sili FC mengatur serangan. Umpan ke tengah maksudnya kepada pemain penyerang. Namun dapat dipatahkan dan buang langsung saja bola ke luar lapangan tanpa mau mengambil risiko. Lemparan ke dalam oleh Rahmat. Rahmat ambil acak-acak kepada siapa yang akan dituju. Lakukan sudah melambung kepada pemain penyerang dari Sili FC ini. Masih dibayang-bayangi pemain belakang dari Sili FC. Namun serangan yang coba dilancarkan oleh pemain Sili FC. Kembali Sili FC menguasai bola dan dibayang-bayangi oleh pemain. Oh, salah pengertian. Untung saja di sana masih terdapat salah seorang dari pemain Gelombang FC ini. Kembali Gelombang FC mengatur serangan, lakukan umpan terobosan dan kembali bola dibuang saja keluar lapangan untuk menyelamatkan pertahanan dari Sili FC ini dari serangan Gelombang FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, diambil oleh nomor punggung 13. Masih bergelut. Oh, kembali Sili FC menguasai bola sendiri saja. Kepada siapa yang diberikan? Maksudnya kepada nomor punggung 10. Namun kembali Rahmat kembali kepada Andika Rahmat yang dituju. Dengan berlari Rahmat mengejar bola. Oh, dapat dipatahkan serangan dari Rahmat dan akhirnya bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Gelombang FC. Tendangan gawang diambil oleh pemain dengan nomor punggung 11 Topan. Topan sekarang menghadapi bola, mencari teman di sana. Pada siapa yang akan dituju? Siap-siap. Lakukan sudah tendangan. Mengarah ke pemain Sili FC dan dapat dikuasai oleh pemain Sili FC. Sili FC sekarang kepada Rahmat. Rahmat menguasai bola, otak-atik sedikit kembali kepada nomor punggung 18 dan dapat bola meninggalkan lapangan, kembali lempar ke dalam pemain Sili FC kepada Andika maksudnya, namun tidak. Iya, umpan kembali dilakukan oleh pemain dari Gelombang FC. Masih mengatur serangan Gelombang FC pada nomor punggung 12. Umpan ke tengah maksudnya kepada nomor punggung 13. Namun dipotong saja oleh pemain bertahan dari Sili FC ini. Dan selamatlah pertahanan dari Sili FC dan Sili FC kembali mengatur serangan. Lakukan sudah umpan terobosan maksudnya kepada pemain sayap kanan dari Sili FC ini, namun bola meninggal ke lapangan, lempar ke dalam. Lakukan sudah dikuasai, kembali kepada pertahanan kiri. Oh, salah umpan. Kembali pemain Sili FC menguasai bola. Sili FC masih umpan ke Rahmat maksudnya, namun masih kandas di kaki pemain belakang. Kembali ke Rahmat. Rahmat mau otak-atik bola, dikuasai oleh, dihalang-halangi oleh pemain belakang nomor 2. Kembali bola buang saja keluar lapangan, lempar ke dalam oleh pemain Sili FC. Nuriato, lemparan sudah lakukan maksudnya pada pemain penyerang. Masih Andika. Oh, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Aldi. Dihadiah oleh kartu kuning oleh wasit. Tackle yang terlalu keras tentunya. Kembali tendangan bebas dilakukan oleh pemain nomor 2 dari Sili FC ini. Lakukan sudah ke tengah lapangan. Oh, dengan mudah saja diselamatkan oleh penjaga gawang Dai. Masih Gelombang FC menguasai bola. 11 kembali kepada pertahanan kiri. Kembali Gelombang FC menguasai bola dan masih otak-atik ke tengah, pendek saja kepada nomor punggung 12 Bastian. Oh, terperangkap offside. Terburu-buru pemain depan dari Gelombang FC ini dan akhirnya terperangkap offside. Tendangan bebas lakukan sudah kepada siapa yang akan tuju? Kepada penyerang kiri, penyerang kanan maksudnya. Umpan saja
namun dapat dipatahkan oleh pemain dengan nomor punggung 11. Kembali Sili FC menguasai bola. Sili FC masih mencari teman. Oh, otak-atik sendiri, tidak ada teman, masih kembali Sili FC pada. Oh, ternyata tidak akurat umpan yang diberikan oleh pemain gelandang dari Sili FC ini. Dapat dikuasai oleh penjaga gawang Dai. Dai nomor punggung 12 sekarang menguasai bola. Kembali Sili FC pada Rahmat. Rahmat masih maksudnya kepada temannya. Namun sekarang bola dicuri oleh pemain dari Gelombang FC, masih menguasai bola sendiri saja. Pemain penyerang dari Gelombang ini namun terlalu lama dan dapat digagalkan oleh pemain belakang dari Sili FC. Lempar maksud kami tendangan sudut. Tendangan sudut oleh Gelombang FC. Lakukan sudah pelan saja, namun dapat disundul. Oh, lakukan tendangan langsung oleh pemain dengan nomor punggung 2 dari Gelombang FC, Aldi, namun tidak menghasilkan apa-apa. Tendangan yang terlalu lemah. Masih bola dikuasai oleh Sili FC. Lakukan umpan ke tengah. Masih Sili FC menguasai bola, dikejar oleh pemain penyerang kanan, namun dapat dipatahkan oleh pemain bertahan nomor 11 dari Sili FC ini, dari Gelombang FC ini. Masih Gelombang FC. Lakukan umpan kepada nomor 8 Eko. Eko maksudnya ingin menggiring sendirian, namun dibuang saja bola keluar lapangan oleh pertahanan dari Sili FC ini. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Langsung umpan ke tengah, maksudnya dikuasai bola oleh pemain Sili FC. Andika sekarang menguasai bola. Umpan jauh ke tengah, maksudnya kepada Rahmat, namun lebih dekat kepada pemain belakang. Masih Sili FC menguasai bola dan lemah umpan yang diberikan oleh pemain gelandang ini. Masih Sili FC nomor punggung 17 menguasai bola dan dapat dihalangi oleh pemain belakang bek kanan. Umpan ke sisi kiri, Rahmat yang dituju. Rahmat sekarang berhadapan dengan dua orang pemain. Apa yang terjadi? 2 melawan 1. Rahmat tidak mampu dan akhirnya bola dibuang saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Sili FC. Lakukan sudah. Oh, umpan yang kurang cermat dan maksudnya umpan ke tengah. Pergantian pemain dari Gelombang FC, nomor punggung 19 keluar, diganti nomor punggung 9 Tia. Ya, tendangan bebas lakukan oleh Gelombang FC setelah terjadi pergantian pemain. Nomor 19 keluar, Singgi digantikan oleh Tia Dino. Nomor punggung 9. Lakukan sudah. Bola dikuasai oleh Gelombang FC, kembali ke belakang. Nomor punggung 5, maksudnya kepada nomor punggung 11. Namun terjadi perebutan di sana, dapat dikuasai bola oleh pemain Sili FC. Umpan terobosan dikuasai oleh pemain Sili FC, namun kembali ke belakang dan masih dikuasai oleh Sili FC bola. Pada siapa yang dituju? Masih sendirian. Umpan maksudnya kepada pemain depan, namun gagal. Oh, kembali bola dikuasai oleh Sili FC dan kembali Sili FC menguasai bola, namun tendangan yang kurang cermat dikuasai oleh nomor punggung 13 dari Sili FC ini, dari nomor punggung 8 dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 Arjuna Saputra ini kepada salah seorang pemain Gelombang FC. Gelombang ini Eko, dan masih belum normal berjalan ke sisi lapangan, pinggir lapangan. Tendangan bebas untuk Gelombang FC. Lakukan sudah.
jauh ke depan membentur pemain dari masih nomor 11 menguasai bola, umpan ke tengah. Nomor punggung 11 Topan 11 maksud kami dapat memecah kebuntuan yang terjadi setelah turun minum ini, dan kedudukan sekarang 1-0 untuk Gelombang FC. Dan dengan mudah Topan mendribling bola sendiri melewati beberapa orang pemain, belakang dari Sili FC, dan akhirnya melakukan tendangan terukur, terarah, dan gol. 1-0 untuk Gelombang FC. Lakukan sudah. Kembali Gelombang FC menguasai bola. Lakukan umpan ke tengah kepada Bastian nomor punggung 13 melakukan umpan kepada nomor punggung 8, maksudnya kepada nomor punggung 5. Masih terjadi perebutan bola dan kembali dikuasai oleh Sili FC. Sili FC coba mengatur serangan, umpan terobosan kepada pemain sayap kanan, namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan tendangan gawang untuk Gelombang FC. Lakukan sudah, kembali ke belakang, main belakang, gocek bola, kembali lakukan umpan pendek saja ke tengah, nomor punggung 17, kembali ke nomor punggung 11 ke nomor punggung 12 masuk bola di tengah, kembali pada nomor 13 menggocek bola di tengah masih sendirian, dan umpan, terjadi offside. Penggantian pemain dari Sili FC, Rahmat nomor punggung 10 keluar, diganti oleh Yogi nomor punggung 13. Sudah lakukan, kembali bola bergulir di tengah lapangan, maksudnya umpan terobosan kepada nomor punggung 9, namun membentur kaki pemain belakang. Ini perebutan sekarang, masih Sili FC menguasai bola kepada siapa yang tertuju, pendek saja maksudnya kepada Andika, namun gagal. Masih lakukan umpan lambung jauh ke tengah, pick-up saja oleh pemain belakang, menjadi kembali kesalahan dari pemain Sili FC ini mendorong pemain dari Gelombang FC. Tendangan bebas diambil oleh nomor punggung 16 Herman coba mencari teman, lakukan sudah tendangan langsung ke depan pada siapa yang dituju, nomor punggung 10 bebas dari sergapan dari pemain belakang dari Sili FC ini. Kembali nomor punggung 10 menguasai bola, umpan ke tengah, dan apa yang terjadi, bola tipis mengenai penjaga gawang Ringga, dan tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua ini untuk Gelombang FC. Coba dilakukan sudah lakukan, mengarah ke depan gawang dijaga oleh, lakukan umpan, kembali dikuasai oleh lakukan tendangan langsung, dan hampir saja masih terjadi kebelet di pintu gawang yang dijaga oleh Ringga ini. Untung saja masih mengenai Mister Gawang yang dijaga oleh, dan dorongan dilakukan oleh pemain Sili FC. Tendangan bebas untuk Gelombang FC. Dihadapi oleh Herman, main nomor punggung 16 dari Gelombang FC. Umpan dilakukan ke sisi kiri,
dan dapat disundul oleh pemain belakang dari Sili FC ini. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Gelombang FC lakukan sudah pada nomor punggung 13 maksudnya, namun dapat dikop oleh pemain belakang dari Sili FC. Kembali gelombang mau bola, umpan ke tengah, dikuasai nomor punggung 8 dan 13, coba melakukan penetrasi, namun dapat dipatahkan oleh pemain belakang dari Sili FC. Masih Sili FC mau bola, umpan ke tengah, masih sendirian mengejar bola, dihalangi oleh pemain nomor 16 dan masih ternyata tidak mampu. Kembali bola dikuasai oleh Sili FC dan dapat masih terjadi perebutan di daerah pertahanan. Masih nomor punggung pemain depan, tendangan yang terarah dilakukan oleh pemain depan dari Sili FC, namun masih tepat di dalam pelukan penjaga gawang. Selamatlah gawang Gelombang FC dari kebobolan oleh pemain depan Sili FC. Kembali bola tengah lapangan Sili FC dan terjadi dorongan, saudara-saudara, dorongan. Penggantian pemain dari Sili FC. Pemain keluar 98 Eko, masuk pemain nomor 30 Fauzi. Tendangan bebas untuk Sili FC karena pelanggaran yang dilakukan oleh, atau dorongan yang dilakukan oleh salah seorang dari pemain Gelombang FC. Lakukan sudah ke tengah, dihalang-halangi oleh pemain belakang dari Gelombang FC. Maksudnya kepada masih Sili FC, dicuri saja oleh pemain nomor 2 Aldi. Masih serangan dilakukan oleh Gelombang, namun dapat dipatahkan oleh pemain masih Sili FC. Sekarang melakukan terobosan, dikejar oleh pemain depan dari Sili FC ini dan dapat dibuang saja bola keluar lapangan oleh pemain belakang. Tidak mau mengambil resiko sepertinya pemain belakang dari Gelombang FC ini. Terjadi lagi beberapa insiden. Lempar ke dalam untuk Sili FC. Lakukan sudah, terima dengan baik. Kembali tendangan sudut oleh Sili FC. Tendangan sudut, lakukan sudah, umpan melambung ke depan gawang dijaga oleh Dai. Lakukan shooting oleh pemain dari Sili FC ini, namun tidak menempati sasaran dan bola meninggalkan lapangan, out gawang. Sejauh ini kedudukan masih 1-0 untuk Gelombang FC dari Desa Sengajaga. Sundul, terjadi duel di utara. Masih Sili FC menguasai bola. Sili FC masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor 10 Arif, dan bola akhirnya meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Sili FC. Lakukan sudah. Kembali potong saja bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Lakukan sudah, lepas sudah kontrol dari pemain Gelombang FC ini. Masih Sili FC menguasai bola dan Sili FC kembali ke belakang, umpan langsung ke tengah. Pada siapa yang akan tuju tidak jelas, dan akhirnya bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang. Kembali main nomor punggung 2 ini sudah masukin lapangan yang sedikit cedera tadi, Aldi. Jadi perebutan bola masih Aldi
Kembali umpan langsung dilakukan oleh pemain tengah dari masih terjadi perebutan Sili FC menguasai bola. Sili FC masih langsung masih rebut oleh pemain Gelombang FC. Oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi penonton? Kita saksikan tackle yang dilakukan oleh pemain belakang dari Sili FC ini. Satu orang pemain lagi terkapar di sisi sebelah kanan gawang dijaga oleh Ringga. Kepada siapa tendangan yang akan dihadiahkan oleh wasit pemimpin pertandingan di sore hari ini? Dan sudah dapat bangkit kembali lakukan tendangan oleh Sili FC. Sili FC masih menguasai bola ke depan sekarang, kuasai oleh pemain penyerang kanan, masih dihalang-halangi, masih Gelombang FC 13 Bastian masih menguasai bola, masih Bastian. Pada siapa yang dituju? Maksudnya kepada pemain penyerang kanan, namun tidak ada pemain dan bola meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam untuk Sili FC, lakukan sudah, berikan pada Andika. Andika menguasai bola, dihalang-halangi oleh pemain nomor 2 Aldo. Kembali kepada pemain nomor punggung 20, namun kandas di kaki pemain dari sedikit benturan oleh pemain Sili FC kepada pemain Gelombang FC ini, dan tendangan bebas untuk Gelombang FC. 16 yang akan mengambil. Herman, pemain bertahan dari Gelombang FC ini, pada siapa yang akan dituju? Ada 8, ada 13. Lakukan sudah, dikejar oleh pemain dengan nomor punggung 8 Eko dipotong saja, bola keluar lapangan. Aldi mengambil, berikan pada Eko, dan kembali bola meninggalkan lapangan. Lemparan dalam untuk Gelombang FC, masih lakukan oleh Aldo. Lakukan sudah, bola membentur air, dan masih nomor punggung 12 masih bermain-main dalam air. Oh, dipatahkan saja boleh bola oleh Aldi maksud kami. Lempar ke dalam, Andika lakukan, maksudnya kepada nomor punggung 13 Yoki. Masih terjadi perebutan 13 sekarang. Oper bola, namun lebih dekat ke penjaga gawang, dan kembali Ringga keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan. Jadi bergetarnya bola memasuki gawang dari Ringga ini, kembali ke tengah lapangan. Sili FC menguasai bola ke tengah, masih Sili FC dibayangi oleh nomor punggung 5 kembali umpan kepada nomor punggung 8 masih menguasai bola. Eko apakah mengenai tendangan langsung atau oper ke tengah kepada nomor 13, namun terlalu lemah. Umpan yang dilakukan oleh Eko ini dapat dikuasai, namun membentur pemain dari Gelombang FC 17 Iqbal. Lemparan ke dalam, dan dipersalahkan. Lempar dilakukan oleh nomor punggung 7 ini Arjuna, diambil oleh Aldi kepada nomor punggung 13 Mastian. Oh, gagal, masih Sili FC, dan salah umpan. Kembali Gelombang FC menguasai bola, dan kembali jatuh ke air. Umpan langsung ke tengah, langsung nomor 12, dan segera saja pemain atau penjaga gawang dari Sili FC ini keluar gawangnya untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan pemain dari Gelombang FC. Dan akhirnya lapangan meninggalkan bola
Bung Kahfi ya, Bung Kahfi. Kembali ke lapangan permainan. Bola masih dikuasai oleh Gelombang FC. Gelombang FC coba melakukan serangan dan tidak terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Selamatkan gawang Ringga. Masih Sili FC, langsung saja umpan ke sisi kiri, namun tidak ada pemain dan lemparan ke dalam. Lakukan sudah kepada nomor punggung 17. Kembali dikuasai oleh Sili FC, tidak ada pemain di sana. Pop saja dan masih dihalangi oleh pemain Sili FC. Tenang saja nomor punggung 8 ini menguasai bola, 2 orang dan dibenturkan saja ke pemain dari Sili FC dan lemparan ke dalam. 8 Eko berikan kepada Bastian. Bastian maksudnya terlalu lemah umpan yang diberikan. Oh, kembali ke nomor punggung 8. Nomor punggung 8 sama Sade. Maju. Lakukan umpan terobosan kepada pemain depan dari Sili FC, namun bola terlalu keras, terlalu kencang dan dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Dai. Dai sekarang menguasai bola. Lakukan sudah tendangan melambung tinggi seperempat lapangan, dikuasai oleh pemain Sili FC. Sili FC mengatur serangan. Pada siapa yang akan diberikan? Masih ada 3 orang pemain di sana. Masih Sili FC ke tengah, ke belakang, langsung umpan ke tengah maksudnya, dan dibuang saja bola keluar lapangan oleh pemain bertahan dari Gelombang FC ini. Lemparan ke dalam untuk Sili FC. Sili FC sekarang, pada siapa yang akan diberikan? Lakukan sudah. Ternyata umpan yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan. Out gawang, tendangan gawang oleh back dari Gelombang FC ini. Lakukan sudah oleh nomor punggung 11 Topan. Maksudnya kepada nomor punggung 8, namun umpan yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Sili FC. Top, maksudnya kepada Andika. Nah, namun masih terjadi lagi perebutan di sana. Lakukan tendangan, masih membentur pemain belakang dari Gelombang FC dan terjadi tendangan sudut. Tendangan sudut oleh Sili FC. Bersiap-siap Sili FC melakukan tendangan. Lakukan sudah. Tidak akurat tendangan yang dilakukan. Lemparan ke dalam. Tendangan sudut. Penggantian pemain dari Gelombang FC. Nomor punggung 9 keluar Eko. Nomor punggung 8 Eko keluar. Masuk nomor punggung 7. Ya, Pino yang baru masuk ini coba mempertahankan gawang dari Gelombang FC ini, namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan tendangan gawang. Tendangan gawang lakukan sudah, dikuasai bola oleh Gelombang FC, dihalang-halang oleh pemain dari Sili FC. Umpan ke depan, siapa yang akan dituju? Namun terlalu kencang bola atau umpan yang lakukan oleh pemain dari Gelombang FC ini. Masih Sili FC menguasai bola. Umpan ke tengah, masuk nomor punggung. Oh, ternyata masih muda Dai menyelamatkan gawangnya. Lakukan sudah tendangan. Nomor punggung 13 Bastian. Nomor punggung 10 yang 7 yang baru masuk. Masih dikuasai oleh pemain Sili FC. Sili FC mengatur serangan dan pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 Arif, yang berubah posisi menjadi pemain bertahan.
Tendangan bebas oleh CDFC. Lakukan sudah. Langsung ke depan gawang dijaga oleh Dai. Namun dengan mudah Dai menyelamatkan bola. Umpan langsung diberikan oleh pemain bertahan dari Sili FC ini. Lakukan sudah tendangan oleh Dai. Maksudnya kepada Mas Tian. Dan dapat dikuasai oleh pemain dari Sili FC. Masih Sili FC menguasai bola. Berebut dengan pemain bertahan dari Gelombang FC. Coba dipertahankan oleh Arif. Arif masih sekarang umpan langsung. Nomor punggung 7 mengusir bola sekarang. Apa yang terjadi kita saksikan. Namun bola berhenti di kubangan air pada saat ini. Dan langsung saja bola keluar lapangan. Lempar ke dalam. Lakukan sudah oleh Eko. Terjadi perebutan di sana. Dapat. Oh, tendangan langsung oleh Arif. Yang tidak terduga tentunya. Untung saja masih melenceng dari gawang yang dijaga oleh Ringga ini. Pendek saja Ringga kepada pemain belakang dari Sili FC ini. Lakukan tendangan jauh ke tengah. Masih terjadi perebutan di tengah. Gelombang FC menguasai bola 12 sekarang. Umpan kepada nomor punggung 10 umpan terobosan. Tidak offside. Dan langsung kembali satu lagi tendangan bertubi-tubi. Laku lagi. Sayang. Beberapa kali percobaan dilakukan oleh pemain penyerang dari Gelombang FC ini belum membuahkan hasil, saudara-saudara. Pemain depan dari Gelombang FC lakukan tendangan sudut sudah. Tidak akurat tendangan dilakukan oleh pemain nomor 7 ini. Dikuasai bola oleh Gelombang FC masih berada masih di daerah pertahanan dari Sili FC. Masih. Oh, tengah-tengah serangan nomor 13 sekarang. 13 sekarang menguasai bola. Langsung umpan. Oh! Sekali lagi percobaan yang dilakukan oleh Mas Tian ini belum berhasil menggetarkan gawang dijaga oleh Ringga. Dan kembali selamatlah. Dan dengan demikian berakhirlah sudah pertandingan yang dilaksanakan pada kesempatan sore hari ini antara Sili FC dan Gelombang FC dari Sungai Jagabe, dimenangkan oleh Gelombang FC 1-0 kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih kepada kedua kesebelasan yang telah bermain dengan sportif dan bermain fair play. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pemimpin pertandingan, wasit utama Bung Karsa, AW1, Bung Martin, dan AW2, Bung Febrianto. Dan terima kasih juga kepada pendukung kedua kesebelasan yang telah melakukan atau telah menonton dengan tertib pertandingan yang berlangsung pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kami sebagai reporter yang menyiarkan langsung pertandingan ini mengucapkan terima kasih. Dan kami akhiri sampai di sini. Bertemu kembali pada besok hari pada pertandingan yang akan dilaksanakan pada hari ke-14 di Gamora Cup Desa Kalimunting ini. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan sampai jumpa kembali.